Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang. Bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Mengancam akan membunuh korban, seorang ayah di Kabupaten Jepara tega memperkosa anak tirinya selama 4 tahun. Pedagang daging memanfaatkan anjloknya harga sapi akibat wabah penyakit mulut dan kuku yang kian meluas. Tradisi menyebar uang menjadi salah satu keseruan dalam rangkaian acara sedekah bumi di Grobogan. Kita ke informasi pertama. Duel dengan senjata tajam terjadi di Kradegan, Kabupaten Pekalongan. Penyebab duel antara dua orang yang merupakan tetangga itu masih diselidiki polisi. Duel antara tetangga terjadi di wilayah Kradenan, Kabupaten Pekalongan pada Sabtu sore. Jalan yang ramai tidak membuat keduanya berhenti berduel. Baihaki, 30 tahun, dan Gilang, 24 tahun, malah berebut senjata tajam untuk saling serang. Akibat peristiwa ini, kedua orang yang saling kenal ini mengalami luka sabetan di tubuh masing-masing. Polisi menangkap salah satu pelaku yang kabur dari duel antar tetangga. Untuk pasal yang kita kenakan, pasal 351 ayat 2. Itu tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat. Untuk motifnya sendiri? Untuk barang bukti yang kita amankan celurit. Polisi masih menyelidiki penyebab duel antar tetangga ini. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Sepeda gunung ditaruh dalam garasi rumah ternyata belum tentu aman. Dua maling bawa kabur sepeda gunung dari sebuah rumah di daerah di Kabupaten Rembang. Sebuah minibus melintas sesaat kemudian dua orang memakai penutup kepala terlihat jalan kaki sambil membawa sepeda. Begitulah aksi pencurian sepeda yang terekam kamera pengawas. Pencurian dilakukan pada Kamis minggu lalu saat pemilik rumah masih tertidur pulas. Pemilik rumah sama sekali tidak mendengar suara pencuri menyatroni rumahnya. Setelah bangun tidur, pemilik baru mengetahui sepedanya hilang. Setelah mengecek CCTV, ternyata sepeda yang diparkir di dalam gerbang itu dicuri orang. Sepeda Pasifik yang sepeda gunung gitu. Oh, itu pas waktu pencurian terekam CCTV tidak, Pak? Terekam. Oh, itu malingnya naik atau gimana? Kemungkinan loncat dia. Sudah dilaporkan polisi, Mas? Pemilik sepeda sudah melaporkan pencurian tersebut ke polisi. Kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku. Kami mencoba ini, saya menerima pengaduan untuk saya mencoba untuk penyelidikan. Nah, terus saya juga minta bantuan oleh tim Inavis, jejak dari pelaku itu sendiri, dan saya mungkin mencoba mencari referensi dari rekaman CCTV tetangga atau sekitar. Mungkin kita bisa menemukan ciri-ciri orang tersebut yang lebih jelas. Soalnya waktu yang saya lihat di CCTV yang terekam di korban itu kendaraannya cuman hanya sepintas itu warnanya hitam, cuman untuk nopol segala macam tidak terlihat. Polisi mengimbau warga menyimpan sepeda pada tempat yang benar-benar aman. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. LA, korban pemerkosaan oleh ayah tirinya di Kabupaten Jepara, melaporkan kasus yang menimpa dirinya sejak 2018. Ayah tirinya kerap mengancam akan membunuh korban dan ibu jika buka suara terkait perilaku bejatnya. Bukan hal yang mudah bagi korban pelecehan seksual dalam keluarga untuk mengambil sikap tegas melaporkan kasus yang sedang dialaminya. Setelah menjadi korban perkosaan sejak tahun 2018, LA kini akhirnya berani melaporkan pada pihak kepolisian. Kini sang pelaku, pria berinisial J, 41 tahun, warga Kabupaten Jepara, harus berurusan dengan Satreskrim Polres Jepara.
J tak lain adalah ayah tiri LA yang mengasuhnya sejak usia 2 tahun. Perkosaan oleh sang ayah tiri dilakukan hingga 4 kali dari tahun 2018 hingga 2021. Saat itu korban masih duduk di bangku SMA. Saat melakukan perkosaan, tersangka selalu memberi ancaman akan membunuh korban LA maupun ibu korban. Perbuatan bejat tersangka J akhirnya berani dilaporkan korban LA pada 15 Juni 2022 lalu setelah tersangka gagal melakukan perkosaan untuk kelima kalinya. J menghampiri anak korban di dalam kamarnya dan memaksa untuk melakukan hubungan suami istri, di mana J mengancam anak korban dengan bahasa akan membunuh anak korban atau membunuh ibu korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun penjara. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Jepara. Petani di Kabupaten Blora merugi karena harga gabah anjlok. Penghasilan yang didapat tak sebanding dengan biaya produksi. Memasuki masa panen, harga gabah di Kabupaten Blora justru anjlok. Harapan petani untuk menikmati untung di masa panen pupus. Kini gabah hanya laku Rp3.100 per kilogram. Tidak sebanding dengan biaya produksi. Menurut petani, harga ideal gabah antara Rp4.500 hingga Rp5.000 per kilogram. Harga tersebut sudah menguntungkan petani. Bisa 3 jutaan kalau dihitung semuanya loh Pak. Mulai tanam, mulai buat lahan, tanam, pesemaian itu kurang. Tiap musim panen harganya anjlok. Nah, itu pupuknya itu angel, pupuknya tinggi, kok harganya petani kok anjlok itu, Pak. Kalau kayak gini petani rugi sampai berapa, Bu? Malah nggak rugi banyak. Saat ini petani bimbang, jika tetap dijual, petani merugi. Jika digiling sendiri untuk dijadikan beras, petani juga masih rugi. Karena saat ini harga beras di tingkat petani Rp6.000. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Dampak wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak dirasakan para peternak sapi di Kabupaten Pati. Mereka terpaksa menjual murah sapinya karena takut rugi jika tertular PMK. Jelang Idul Adha, sapi di Desa Sumberjo, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati dijual murah. Para peternak sapi terpaksa banting harga karena panik wabah penyakit mulut dan kuku. 90% dari 200 lebih sapi milik warga di desa ini terjangkit PMK. Harga jual sapi dari 20 juta dijual menjadi 5 hingga 8 juta rupiah per ekor. Para peternak sapi takut merugi akibat PMK. Sejak terkena PMK, banyak sapi yang hamil alami keguguran. Agar tak meluas, sapi yang lumpuh dikarantina. Terutama yang hamil itu tidak kuat karena panas badannya ini, biasanya keguguran. Banyak ini, juga Pak ya? Ini ada dua sapi yang hamil keguguran. Banyak yang dijual secara wong Jawa sak payune Mas. Ono sing payu ya 5 juta, 6 juta. Yang sebetulnya 30 juta akhirnya sebelum meninggal dijual sak payune. Dijagal seperti itu. Berbagai upaya pencegahan PMK dilakukan, tetapi penyebarannya tetap meluas. Pendamping Desa Sumberjo mengatakan tantangan tersulit dalam pengobatan PMK saat terinfeksi di kuku ternak. Sudah mau makan meskipun masih ada liurnya di mulutnya, tapi sudah mau makan, ini sudah ada tanda-tanda membaik. Yang agak lama ini adalah pengobatan kaki yang setidaknya seminggu penuh untuk. Dinas Pertanian dan Peternakan Pati mendata 1.633 hewan ternak terkena PMK. 11 ekor sapi mati, 9 sapi dan 35 kerbau dipotong paksa. Sementara 690 hewan ternak dinyatakan sembuh, sisanya masih dalam perawatan. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati.
Tengah terpuruknya harga sapi akibat PMK, seorang warga di Kabupaten Rembang melihatnya sebagai peluang usaha. Ngatono memutuskan membeli sapi yang terjangkit PMK untuk dirawat, lalu dijual kembali saat sudah sembuh. Dengan latar belakang penjual daging sapi, Ngatono melihat peluang bisnis di tengah merebaknya wabah PMK. Ia memutuskan membeli sapi yang terjangkit PMK untuk dirawat hingga sembuh. Nantinya saat sehat, sapi akan dijual kembali. Saat ini, ia membeli sapi yang terkena PMK dengan harga di bawah 10 juta rupiah. Dengan merawat sapi hingga sembuh, Ngatono berharap bisa menghasilkan 18 juta rupiah dari penjualan sapi itu. Sejauh ini, 40 ekor sapi yang dirawat Ngatono telah sembuh dari PMK, tinggal 4 ekor sapi yang masih terjangkit. Ya sebagai inovasi penyembuhan itu juga, di samping itu harganya lebih murah. Ya kasihan lah Mas, kalau nggak beli, mau beli siapa lagi yang mau? Sementing orang yang punya barang itu saya selamatkan, bisa diuangkan. Ada terbesar kasihan juga, ya termasuk bisnis juga. Vaksinasi penanggulangan wabah PMK sudah dimulai. Di Kota Semarang, 100 dosis vaksin disiapkan dalam tahap awal vaksinasi PMK. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, puji syukur alhamdulillah. 100 dosis vaksin akan diberikan kepada sejumlah peternak di wilayah Kota Semarang. Wali Kota Semarang meminta agar tidak ada tindakan membeda-bedakan jenis sapi yang akan divaksin. Seluruh sapi di Kota Semarang harus divaksin untuk menekan penyebaran PMK. Terdata 696 sapi yang terkena PMK, 11 ekor dinyatakan mati, 30 ekor dipotong paksa dan 50 ekor dinyatakan sembuh. Wali Kota Semarang memastikan wabah PMK tidak mengganggu pasokan hewan kurban jelang Idul Adha. Memang kayaknya mudah, ngurusin sapi lebih mudah daripada ngurusin manusia waktu COVID. Cuman waktu kita lihat ternyata pada saat metode penyuntikan vaksin ini, dokter hewan itu dia harus mampu mengatasi kemarahan sapi. Jadi saya rasa nggak gampang loh melakukan vaksin terhadap sapi, karena sapinya pasti gerak-gerak terus marah terus. Tadi disampaikan Pak Wali Kota bahwa kita akan genjot terus untuk vaksinasi supaya ternak-ternak kita bisa selamat, nggak tertular. Oke.